Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Apriliani Indragiri, kelas 12-3, nomor absen 4. Di sini saya ingin memvideokan tentang kelas maya. Pengertian kelas maya. Kelas maya atau biasa disebut dengan virtual class adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. Yang kedua, jenis-jenis kelas maya. Yang pertama adalah Learning Management System atau LMS. LMS merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk pencerahan, pengiriman, serta pengelolaan kegiatan. Yang kedua adalah Learning Content Management System atau LCMS. LCMS bekerja untuk membuat, memperbarui, mempublikasikan, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir. Yang ketiga adalah Social Learning Network atau SLN, digunakan untuk pembelajaran yang luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jaringan sosial. Di sini ada struktur LMS, LCMS, dan SLN. Yang gambar pertama adalah LMS, yang kedua adalah LCMS, yang ketiga adalah SLN. Tujuan kelas maya yang nomor satu, menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa sehingga lebih kreatif. Yang ketiga, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Manfaat kelas maya. Yang pertama, materi luas dan beragam. Yang kedua, pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Yang keempat, menghemat kertas. Yang kelima, fleksibilitas, bekerja di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, peduli global warming. Jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar. Yang ketujuh, interaksi, evaluasi, belajar dilaksanakan seketika dan mandiri. Yang kedelapan, kolaborasi, bisa mendukung pembelajaran kolaborasi di luar kelas. Fitur kelas maya. Yang pertama, konten yang terkait atau relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh dan praktek untuk membantu siswa belajar. Yang ketiga, menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Yang keempat, pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur sinkronous maupun secara individu atau otodidak asinkronous. Kelebihan dan kekurangan kelas maya. Yang kelebihan, yang pertama, lebih menarik proses pembelajarannya. Yang kedua, tidak terikat tempat dan waktu sehingga bisa bersantai. Yang ketiga, siswa lebih aktif mempelajari materi yang melalui website. Kekurangannya adalah yang pertama, siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet yang baik dan lancar. Yang kedua, proses belajar secara individual sehingga mengurangi sosial antara siswa. Yang ketiga, untuk anak SD, penggunaan internet yang kurang profesional mengakibatkan penurunan menulis dan berhitung. Mari kita laksanakan cara mempekerja kelas maya. Yang pertama, kita membuka Google Form. Lalu kita ketik di sini Classroom. Kita bisa membuka Classroom melalui Google. Kita pilih Google Classroom yang tulisan Google Classroom. Nah, seperti ini gambaran Google Classroom. Ini adalah salah satu contoh dari kelas maya, yaitu kelas e-learning yang bisa belajar tanpa melalui tatap muka dan bisa bersantai di mana saja. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.